Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru saya, Prof. Eri, Dr. Agus Sulistiono, Dr. Hermanto, kemudian ada Dr. Adit, saya lihat ada Dr. Sukamto, ada banyak senior-senior yang hadir di sini. Terima kasih sudah berkenan ngobrol bareng Veto. Kalau ngopi bareng Veto, kopinya sendiri-sendiri. Ngopi dari rumah. Jadi tadi Prof. Eri presentasinya bagus sekali, memberikan ilmu yang sulit kita pahami, tapi Prof. Eri membawakan dengan bagus sekali sehingga yang menyaksikan menjadi paham dengan imunologi pada kehamilan. Nah, saya yang gampang-gampang saja. Ini tentang omega 3. Apakah omega 3 itu ada manfaatnya dan kita perlukan untuk ibu hamil yang menjadi pasien-pasien kita. Jadi omega 3 apakah benar-benar bermanfaat? Nanti kita akan membahas tentang omega 3, kemudian ada tentang epigenetik, dan sedikit nanti epigenetik ini ahlinya Prof. Eri. Saya numpang lewat aja, kemudian ada nanti hubungannya omega 3 ini terhadap sistem imun dan juga manfaat klinis dari omega 3 ini pada fertility, pregnancy, dan laktasi. Jadi, kalau kita lihat, omega 3 dan omega 6 itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya ini adalah turunan dari asam lemak. Kalau kita tahu asam lemak itu ada asam lemak yang saturated dan unsaturated. Dan omega 3 dan omega 6 itu merupakan yang polyunsaturated fatty acid. Nah, polyunsaturated fatty acid ini ada dua jenis, ada keluarga linoleic, yaitu omega 6. Omega 6 itu nanti akan menjadi turunannya AA, arachidonic acid. Kemudian golongannya linolenic family, alpha linolenic family itu adalah golongannya keluarganya omega 3. Nah, omega 3 ini nanti dia kalau dia mengalami desaturasi, mengalami elongasi, dia akan menjadi EPA dan DHA. Jadi kalau selama ini kita kenal, kandungannya apa? DHA, EPA, dan kemudian AA. Nah, itu adalah golongannya omega 3. Kalau omega 6 itu AA. Nah, apa sih sebenarnya peranan omega 3 dan omega 6? Kalau kita tahu omega 3 itu dari keluarganya linoleic tadi, dia itu banyak terdapat pada vegetable oils, sunflower oil, sehingga kita itu banyak mengkonsumsi omega 3 karena kita makan makanan yang digoreng, minyak itu, sehingga kalau dari yang kita makan kita sudah bisa mendapatkan omega 3 itu. Kemudian omega 6, mohon maaf. Kalau omega 3 itu adalah golongan linolenic acid, itu dia terdapat pada green leafy vegetables, kemudian chia seed, walnut, soybeans. Nah, omega 3 ini bisa berubah, ALA itu bisa berubah menjadi EPA dan menjadi DHA, tapi dalam proses yang sangat panjang. EPA sendiri bisa diperoleh dari minyak ikan, kemudian alga, krill oil, DHA pun demikian. Jadi, omega 3 dan omega 6 itu sebenarnya termasuk dalam golongan essential fatty acid. Apa yang disebut essential fatty acid yaitu asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, sehingga kita itu memerlukan zat-zat ini dari luar karena tubuh kita tidak bisa membuat essential fatty acid ini. Nah, EPA dan DHA itu turunan dari ALA dan dia bisa berubah dari ALA ini menjadi EPA dan DHA, tapi dia membutuhkan waktu yang lama sehingga kita itu perlu tambahan sendiri untuk EPA dan DHA-nya. Kalau kita berharap bisa berubah dari ALA, tapi memerlukan waktu yang panjang. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan epigenetik? Mungkin nanti Prof. Eri epigenetik kalau menjelaskan lebih jos. Jadi epigenetik adalah perubahan pada gene, perubahan pada gene expression, tapi dalam DNA-nya sebenarnya tidak berubah. Nah, dengan DHA dan EPA ini ada penelitian yang menyebutkan bahwa dengan pemberian DHA dan EPA ini tadi pada fetal programming, kalau terjadi prenatal stress, maka
DHA dan EPA ini bisa berpengaruh untuk memperbaiki epigenetic changes in fetal brain tadi. Tadi dibahas Prof. Eri dan Dr. Hermanto bahwa prenatal stress itu bisa dari adanya komplikasi pada ibunya, kemudian malnutrisi bisa menyebabkan prenatal stress sehingga akan menyebabkan perubahan DNA metilasi dan mRNA expression di plasenta sehingga akan menyebabkan komplikasi pada ibu hamil seperti preterm, preeklamsi atau gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan low infant birth dan di long term-nya akan terjadi perubahan epigenetik pada fetal brain, sehingga diduga berpengaruh terhadap mental illness in later life. Nah, dengan pemberian DHA ini, karena DHA kita tahu dia berfungsi, dia berada di jaringan otak, dia berfungsi untuk pembentukan jaringan otak, maka dia mempunyai fungsi untuk memperbaiki prenatal stress sehingga mencegah perubahan epigenetik pada fetal brain yang bisa mengakibatkan gangguan di kemudian hari. Nah, omega 3 dan DHA ini selain sebagai fatty acid itu kita tahu merupakan komponen yang utama pada jaringan otak, kemudian retina, dia ternyata juga berfungsi dalam cell signaling. Dia berfungsi dalam cell signaling, dia berfungsi untuk membantu bekerjanya suatu sistem dalam tubuh kita, termasuk sistem imun. DHA bisa menstabilkan membran lipid, kemudian memperbaiki insulin sensitivity, kemudian dia bisa mengurangi inflamasi, memperbaiki karbohidrat dan lipid metabolisme, dan juga dia bisa, DHA itu berkontribusi untuk menurunkan inflamasi melalui terbentuknya neuroprotektin dan protektin. Nah, jadi ini ada DHA, ada omega 6 dan ada omega 3. Omega 6 itu AA, arachidonic acid, dan omega 3 itu EPA dan DHA. Nah, omega 6 ini dia adalah suatu prekursor pro-inflamasi produk, sedangkan omega 3 itu adalah prekursor anti-inflamasi produk. Kedua-duanya ini diperlukan dalam satu sistem kalau tubuh kita menghadapi suatu infeksi misalnya, maka diperlukan omega 6 untuk mengenali adanya suatu inflamasi itu, sehingga tubuh akan membuat signal terjadinya inflamasi. Nah, kemudian omega 3 ini berfungsi untuk menginduksi anti-inflamasi produk. Kedua-duanya diperlukan namun dalam komposisi yang seimbang. Nah, kalau komposisi ini seimbang, maka AA atau omega 6 akan menjalankan fungsinya sebagai pro-inflammatory product itu, dia berfungsi untuk meningkatkan platelet aggregation, increase vascular permeability, dan cytokine release pada fase akutnya. Kemudian pada fase lanjutannya, omega 3 yang akan berperan untuk sebaliknya. Dia akan mengambil alih dengan menghasilkan produk-produk anti-inflamasi. Nah, kalau sesuatu ini berjalan seimbang, maka tubuh kita bisa melawan adanya suatu infeksi atau adanya suatu perubahan pada sistem imun karena suatu inflamasi dengan baik karena dua-duanya seimbang. Namun jika tidak seimbang, misalnya omega 6 lebih banyak, karena saat ini kalau kita lihat tadi omega 6 itu terkandung pada minyak sunflower, kemudian minyak jagung, sehingga dari goreng-gorengan itu mengandung banyak omega 6, sehingga diet kita itu sebagian besar banyak mengandung omega 6. Kalau terlalu banyak omega 6, maka mungkin proinflamatori yang akan lebih dominan, sehingga akan menyebabkan berbagai gangguan, misalnya yang diketahui kalau pada orang yang dewasa, pada gangguan jantung, misalnya karena omega 6 yang berlebihan, karena dia juga akan membentuk eicosanoid. Dia akan membentuk eicosanoid enzim yang akan menghasilkan enzim-enzim proinflamasi. Nah, pada orang hamil, kalau misalkan ini komposisi tidak seimbang, maka akan bisa menyebabkan gangguan sehingga bisa memicu terjadinya komplikasi seperti preeklamsi atau preterm birth, seperti itu. Nah, bagaimana bukti klinis DHA dan EPA ini? Kita bisa melihat mulai dari prekonsepsi, pregnancy, dan pada masa menyusui. Pada masa prekonsepsi, tadi Prof. Eri sudah menjelaskan bahwa ada FOAD, Fetal Origin of Adult Disease, jadi bahwa
bayi-bayi itu masa dewasanya itu merupakan cetakan pada masa hamilnya, sehingga cetakannya harus baik. Nah, cetakan harus baik itu bukan hanya pada saat hamil, tetapi juga dimulai dari prekonsepsi. Kalau di Sutomo, kita mempunyai klinik prekonsepsi bersama Prof. Eri, biasanya itu hari Selasa, Prof. Eri itu mengajarkan bagaimana prekonsepsi pada ibu-ibu hamil yang terutama yang mempunyai problem. Nah, pada masa prekonsepsi ini sangat penting di mana pada fase ini diduga omega 3 itu EPA dan DHA itu bisa memperbaiki morfologi dari embrio. Sehingga konsumsi preconception PUFA dan terutama omega 3 ini berhubungan dengan peningkatan keberhasilan pada IVF, terutama pada wanita-wanita yang obes. Kemudian konsentrasi DHA ini juga penting untuk selama kehamilan, laktasi, dan awal kehamilan, karena pada fase itu adalah fase yang rentan untuk terjadi gangguan, sehingga kalau ada defisiensi bisa menyebabkan gangguan mental dan visual development. Sehingga pada masa prenatal ini fungsi DHA itu penting. Nah, kemudian bagaimana pada masa kehamilan? Pada masa kehamilan ini tadi kalau tidak seimbang omega 3 dan omega 6, maka yang akan dirangsang adalah proinflamasi, sehingga risk untuk terjadinya peningkatan agregasi trombosit, plateletnya meningkat, itu akan terjadi komplikasi, salah satunya preeklamsia. Pada beberapa clinical trial menunjukkan bahwa DHA dan preeklamsia ini berhubungan. Jadi pada penelitian di mana ini penelitian 65.000 kehamilan, di mana wanita hamil itu kemudian diminta untuk merecording dietnya selama sebelum kehamilan 20 minggu. Kemudian pasien-pasien ini diikuti apakah dia terjadi preeklamsi atau tidak. Ternyata dari penelitian ini dikatakan bahwa wanita-wanita yang mengonsumsi DHA dengan jumlah cukup, itu angka kejadian preeklamsinya lebih rendah dibandingkan yang konsumsi DHA-nya itu rendah. Kemudian pemberian suplementasi fish oil ini diduga juga dia mempengaruhi pregnancy outcome, bahwa diet fish oil selama kehamilan itu berhubungan dengan penurunan risiko dari preterm delivery, dan juga dia meningkatkan ukuran bayi pada kehamilan normal. Sehingga dia pada orang-orang yang mempunyai risk untuk terjadinya preterm delivery, maka pemberian fish oil ini bermanfaat untuk mencegah terjadinya preterm. Nah, kemudian pada penelitian yang lain, DHA ini juga memperbaiki perinatal outcome, karena pada pemberian DHA ini dia mengurangi risiko terjadinya preterm birth pada kehamilan kurang dari 37 minggu dan kurang dari 34 minggu. Nah, kalau kita lihat bahwa dengan preterm birth kurang dari 37 minggu, RR-nya 0,89, sedangkan kurang dari 34 minggu itu 0,58, dan evidence-nya cukup tinggi. Kemudian untuk low birth weight pun demikian, jadi dengan konsumsi DHA maka dia bisa meningkatkan berat badan bayinya. Nah, pada preterm birth kurang dari 37 minggu, maka pemberian pada penelitian ini, pemberian omega 3 dibandingkan placebo, itu pada kurang dari 37 minggu dia mengurangi 11% terjadinya persalinan preterm kurang dari 37 minggu, sedangkan pada yang kurang dari 34 minggu itu sampai 42%, artinya terjadi perpanjangan dari usia kehamilan pada pasien-pasien yang diberikan DHA ini. Nah, kemudian bagaimana pada masa menyusui? Kita tahu pada masa menyusui, di mana pada masa akhir kehamilan, kemudian pada masa menyusui, dan pada early childhood itu adalah fase yang penting untuk pertumbuhan mental bayi dan juga pertumbuhan visual development dari bayi. Dan kita tahu bahwa DHA itu terdapat pada jaringan otak dan jaringan retina dengan kadar yang cukup tinggi, sehingga DHA, EPA ini sangat penting pada akhir kehamilan dan pada masa laktasi dan menyusui.
Nah, dari penelitian tadi dikatakan bahwa pemberian DHA dan AFA dengan jumlah yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang, itu mensupport optimal visual dan cognitive development. Memang pada penelitian ini mungkin kalau dibaca ada yang ditemukan tidak bermakna, beberapa ditemukan mempunyai makna bahwa pemberian DHA ini berfungsi untuk mendukung optimal visual dan cognitive development pada bayinya. Kemudian ibu-ibu yang menyusui dan kemudian dia mendapatkan suplemen DHA, maka bayi-bayinya mempunyai optimal visual dan kognitif yang lebih baik. Nah, pada fase menyusui dan akhir trimester 3, maka kebutuhan PUFA ini meningkat dari yang 50 bahkan sampai 300, sehingga ibu hamil pada akhir kehamilan dan pada awal menyusui itu membutuhkan DHA dan EPA yang lebih tinggi dibandingkan pada awal kehamilan. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa omega 3 tadi dia juga berfungsi untuk sistem imun, dia ternyata juga berfungsi pada alergi. Dari penelitian ini yang di New England Journal of Medicine ini, bahwa pemberian fish oil yang merupakan derivat dari asam lemak ini pada masa kehamilan jika diberikan, maka dia mencegah terjadinya asma pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang mempunyai risiko asma. Jadi pada 736 pasien, di mana mulai 24 minggu diberikan 2,4 gram per hari fish oil, dibandingkan dengan placebo. Placebonya ini apa? Olive oil. Olive oil itu kalau kita tahu kan olive oil itu manfaatnya juga banyak sekali. Nah, tapi kandungannya berbeda, bahwa fish oil dan olive oil, fish oil mengandung DHA yang lebih tinggi. Kemudian diamati selama 3 tahun bayi-bayinya ini, ternyata pada bayi-bayi yang diberikan omega 3 ini, dia mempunyai kejadian asmanya 16,9%, sedangkan yang diberikan olive oil itu 23,7%, sehingga ini sangat berbeda secara statistik bahwa yang diberikan omega 3 dan olive oil ini berbeda efeknya. Kemudian bagaimana dengan infeksi? Selama 3 tahun pengamatan itu ternyata berbeda, yang diberikan omega 3 risk untuk terjadi infeksinya lebih rendah dibandingkan yang diberikan placebo atau diberikan olive oil tadi. Nah, dari sini kita juga melihat bahwa efek DHA dan EPA itu dalam pertumbuhan neurodevelopmental. Jadi terdapat berbagai macam penelitian, meta-analisis, kemudian memang beberapa ada yang tidak mendukung, ada yang mendukung, tapi sebagian besar mendukung bahwa pemberian asam lemak ini dia akan merubah fatty acid composition pada ibu, akan memperbaiki fungsi outcome bayinya dan kemudian perkembangan neurodevelopmentalnya. Tadi kalau terdapat prenatal stress maka berisiko terjadi perubahan epigenetik pada bayinya tadi, sehingga perubahan epigenetik bisa menyebabkan gangguan mental illness, maka pemberian DHA ini dia bisa mengurangi. Bahwa maternal DHA selama pregnancy diduga dia mempunyai positif impact pada infant problem solving. Ini pada penelitian di Norwegia, penelitian prospektif. Jadi ibu-ibu yang diberikan DHA ternyata bayinya lebih cerdas. Jadi dia bisa mempunyai kemampuan infant problem solving yang lebih baik dibandingkan bayi-bayi yang tidak. Nah, jadi kira-kira kapan kita harus mulai memberikan DHA ini? Tadi kita tahu bahwa trimester 3 itu fase yang tepat pada pembentukan otak, kemudian visual bayinya, dan juga masa perkembangan sampai awal persalinan dan awal masa anak-anak. Nah, tapi kita tahu bahwa otak itu dibentuk sejak awal konsepsi, itu fase neurolasi, kemudian cortical neurogenesis, neural migration, maka fetal neural itu tidak hanya dimulai pada trimester 3. Betul, pada trimester 3 itu dia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, tapi pertumbuhan sejak di awal kehamilan. Dan juga
tadi bahwa DHA itu diperlukan selain untuk pertumbuhan otak, dia juga sebagai sel signaling, kemudian fase imunitas, maka pemberian itu lebih baik diberikan sejak awal kehamilan, bukan dimulai pada akhir kehamilan, karena pada awal kehamilan mungkin kebutuhannya tidak banyak, tapi pada akhir kehamilan dia akan meningkat 900 mikrogram sampai 3000 mikrogram. Nah, sehingga kapan kita harus mulai? Kita harus mulai ya kita sejak fase awal kehamilan itu kita sudah harus memikirkan berapa konsumsi DHA pada pasien-pasien. Nah, DHA ini dia juga akan ditransmisikan kalau ibunya minum DHA, maka DHA ini akan didistribusikan melalui plasenta oleh ibu. Jadi plasenta itu berkontribusi juga untuk mengubah ALA menjadi EPA dan DHA. Tadi kan ALA menjadi EPA dan DHA itu membutuhkan waktu yang lama, sehingga suplementasi EPA dan DHA selain ALA itu diperlukan. Nah, jadi untuk menyeimbangkan kebutuhan itu, maka maternal intake itu sangat diperlukan. Kira-kira kalau pada ibu hamil, maka minimal harus mendapatkan tambahan 100 mg per hari. Nah, karena kalau misalkan diberikan, maka yang ditransfer ke plasenta, yang dikonsumsi ibu, itu mungkin tidak 100% akan ditransfer ke plasenta, sehingga mungkin kita memerlukan kadar yang lebih tinggi. Nah, kemudian apakah memang kita harus memberikan DHA ini dari suplemen, atau sebetulnya sudah cukup kita bisa memberikan dari makanan? Nah, sebetulnya kandungan DHA itu terkandung dalam produk laut yang cukup tinggi, kan fish oil ya tadi. Nah, tapi kita tahu bahwa perairan kita, perairan air tawar dan perairan air laut itu sebagian tercemar oleh merkuri, dan kita tidak tahu dari mana asalnya yang dikonsumsi itu. Nah, sebenarnya ini diduga bahwa ikan-ikan yang besar, shark, swordfish, sailfish itu mengandung merkuri yang lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang kecil. Nah, salmon ini masih aman ya, trout, haddock itu lebih aman karena dia kandungan merkurinya lebih rendah. Nah, kalau bisa mengkonsumsi makanan ini, tentu kita bisa mencukupi. Ini kita lihat kalau jenis ikannya ikan herring itu di sini ada atau enggak ya? Saya nggak pernah masak beli ikan herring namanya, atau di sini punya nama lain mungkin. Yang sering dilihat kan salmon, sarden gitu ya. Jadi 3 ons salmon itu dia mengandung EPA. Oh, ada ya, Prof ya? Ikan herring di layar sana ada. Di layar. Jadi harus ke layar ini habis ini makan ikan herring. Jadi ikan salmon itu mengandung EPA 0,86, kemudian DHA 0,62, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 1 gram EPA dan DHA diperlukan paling nggak 2 ons per hari untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian sarden, nah kemudian ini apa namanya, kerang itu kira-kira 2,5 on memenuhi kebutuhan 1 gram EPA dan DHA. Kalau misalkan dengan kebutuhan ini sudah bisa terpenuhi, maka suplemen tidak diperlukan. Nah, tapi bagaimana, apakah diet kita memenuhi? Nah, kalau kita lihat dari ikan yang ini apa namanya yang ada di Indonesia, ini contohnya adalah ikan kembung. Dr. Hermanto juga penelitian ikan kembung, bagaimana kandungan DHA-nya. Nah, ikan patin yang ikan di Indonesia, kalau ikan yang tadi ikan yang sebagian di luar negeri ya ikan mahal ya. Ini kalau ikan yang ada di Indonesia, ikan murah, ternyata dalam 650 gram ikan itu mengandung DHA 2,6 gram. Kemudian kalau kita lihat pada penelitian lain, ini membandingkan filet ikan patin, ada patin Jambi, patin Karawang, dan patin impor. Ternyata memang yang impor ini kandungannya lebih tinggi, baik linoleat golongan omega 6 maupun linolenat golongan omega 3 itu patin impor lebih tinggi. Patin Banjarmasin enggak masuk ya, Erna ya? Ya, ini dalam penelitian ini enggak ada Prof, patin Banjarmasin, patin Jambi, patin Karawang, dan patin impor. Nah, patin Karawang lebih tinggi dibandingkan apa namanya patin Jambi kandungannya ini. Nah,
Kemudian berapa sih sebetulnya rekomendasinya tadi kalau di akhir trimester 3 bayi itu membutuhkan sampai 300 miligram, maka yang disarankan untuk ibu hamil dan menyusui itu dari National Institute of Health itu 300 mg EPA dan DHA, kalau dari FAO itu 200, kemudian dari American Academy misalnya 300, ini pada ibu menyusui, maka rata-rata kebutuhannya adalah sekitar 200 sampai 300 DHA plus EPA. Nah, ini penelitian di Jakarta, Prof. Noroyono, penelitian kandungan LC-PUPA pada first trimester pregnant woman, ternyata konsumsi LC-PUPA pada pasien-pasien hamil kita itu memang rendah. Nah, kalau kita lihat karena konsumsinya itu rendah, maka tentu diperlukan suplementasi. Itu dari penelitian di Jakarta tadi, bahwa penelitian di Jakarta ini menunjukkan bahwa pasien-pasien ibu hamil yang dilakukan penelitian, direkod konsumsinya bagaimana, ternyata memang konsumsinya itu lebih rendah dibandingkan konsumsi rata-rata standar. Kemudian kalau kita tahu bahwa dari Vigo juga menyatakan bahwa balance diet itu sangat diperlukan, terutama nutrisi-nutrisi ini, maka ibu hamil yang mempunyai status nutrisi yang baik, maka dia akan menghasilkan bayi-bayi yang sehat. Kemudian penelitian ini dilakukan oleh Batul Haider, itu sebagian besar di daerah dengan low middle income country juga. Ternyata dari 17 trial dari meta-analisa ini, 15 di negara dengan low middle income country, dia membandingkan pemberian multiple mikronutrien dibandingkan dengan zat besi dan asam folat aja, karena selama ini kita fokusnya kalau berdasarkan panduan antenatal care dari WHO yang wajib itu kan hanya iron dan folik, yang diwajibkan dan kalsium. Nah, tapi ternyata dari penelitian ini, dari coherent review, dari 17 trial itu yang 15 di LIMIC ini, bahwa pemberian multiple mikronutrien ternyata dia mempunyai outcome yang lebih baik dibandingkan yang hanya diberikan iron dan folic acid saja. Nah, kemudian kalau kita amati juga bagaimana pola makan kita, ini terutama pola makan di Western population, itu ternyata omega 6 dan omega 3-nya itu sudah tidak seimbang lagi. Seharusnya yang ideal itu 2:1, tadi diskusi sebelumnya sama Prof. Eri, kira-kira omega 3 dan omega 6 itu 1:4, jadi omega 3 1, omega 6 4, atau omega 4 1, omega 4-nya 4, omega 6-nya 4, omega 3-nya 1, 2:1 atau 4:1. Sedangkan kalau kita lihat di luar negeri, bahwa di daerah pertanian, kemudian di daerah pedesaan gitu ya, ini konsumsinya masih seimbang. Jadi omega 6 dan omega 3 2:1. Tapi kalau lihat di daerah industrial, maka omega 6-nya jauh lebih tinggi dibandingkan omega 3 dengan perbandingan 25:1, karena banyak fast food, junk food, goreng-gorengan dan sebagainya. Sehingga dengan konsumsi ini kita melihat bahwa asupan omega 6 terlalu tinggi dan asupan omega 3-nya terlalu rendah, sehingga dia akan bisa berakibat terjadinya komplikasi baik pada ibu hamil maupun pada later life-nya, sehingga akan meningkatkan terjadinya inflamasi. Nah, oleh karena itu maka pemberian suplementasi mungkin masih diberikan. Nah, ini penelitian lain, penelitian di Jakarta juga, bahwa asupan rata energi harian pada ibu hamil trimester pertama ternyata itu rendah, asupan energi dan nutrisi maternalnya, dan juga vitamin D, kalsium, dan vitamin maternal yang lainnya. Nah, kalau kita melihat ini, bahwa rata asupan energi ibu hamil kita itu rendah, maka sangat mungkin bahwa mereka itu kurang nutrisinya, kandungan multiple mikronutriennya dalam diet sehari-hari. Sehingga kalau melihat tipikal masyarakat kita, ini di Jakarta aja, mungkin di Jakarta cerminan dari masyarakat Indonesia juga, itu maka kandungannya juga lebih rendah. Saya lupa memasukkan, ada penelitian dari FKM di Surabaya, bahwa
konsumsi multiple mikronutrien di Surabaya itu juga lebih rendah dibandingkan targetnya, terutama kalsium. Sehingga kalau kita lihat ini, sedangkan multiple mikronutrien yang penting aja kurang, apalagi yang yang lebih sedikit, sehingga tentu kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar konsumsi ibu hamil kita itu kurang. Nah, sebelum kesimpulan bahwa dari ini yang di papernya dari Gupta, ini tentang role of supplementation, bagaimana brain food dan clever eating, bahwa untuk kita itu harus pandai untuk memilih makanan yang bisa menghasilkan outcome yang baik. Nah, kalau dari penelitiannya Gupta ini, untuk mendapatkan tambahan 18 mg zat besi, seorang wanita itu harus makan 8 kali lebih banyak spinach daripada cooked liver. Jadi kalau misalkan liver 300 gram untuk mendapatkan 18 mg iron, ini kemudian beef 625 gram, kemudian kalau spinach 2,4 gram, kenyang duluan ini, sudah makan bayamnya 2,4 kg, belum makanan yang lain. Sehingga mungkin kalau misalkan asupan ini kurang, maka suplementasi diperlukan pada kasus-kasus tertentu. Nah, take home message-nya bahwa selama kehamilan dan laktasi itu PUFA omega 3 itu penting untuk pertumbuhan bayi dan kesehatan ibu hamil, karena dia bisa mempengaruhi semua sistem organ, mulai dari cell signaling, kemudian immunity, dan juga untuk brain cell development. Sehingga nutritional supplement itu disarankan kalau misalkan pasien kita memang dietnya sudah memenuhi, bisa terpenuhi dari makanan sudah cukup, tapi kalau dietnya kurang maka kita harus menyarankan untuk menambahkan. Sehingga multiple mikronutrien dengan omega 3 ini bisa mencegah prematuritas, kemudian menurunkan maternal stress, mencegah asma pada bayi-bayi yang dilahirkan, dan dia mempunyai balance anti-inflamatori. Mungkin di era pandemi ada manfaatnya dengan dia bisa memprovide anti-inflamatori. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.